And what about that one time the Illuminati used DuckTales as their recruiting technique? It all just makes too much sense. Hello, Brother Roger. Come right in, Brother Squidward. Thank you. Come right in, Brother Squidward. Thank you. Halo friend, kembali lagi bersama aku Billy di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas beberapa kartun ternama dunia nih, yang menurut kabar liar yang beredar, kartun-kartun ini menyisipkan ajaran Illuminati atau ajaran satanik friend di beberapa adegannya. So, kartun apa saja itu? Simak video kita dari awal sampai akhir biar kalian benar-benar bisa paham. Dan sekarang kita nggak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Oke, mungkin beberapa dari kartun ini pernah menemani masa kecil kalian ya, atau bahkan sampai sekarang nih friend. Dimana hal itu sangat wajar ya, mengingat film kartun sendiri ini bisa menghibur di waktu luang dan juga memiliki alur cerita yang lucu dan seru friend. Meskipun diperuntukkan sebagai tontonan anak-anak, akan tetapi beberapa dari sequel film ini justru seakan seperti menyusupkan ajaran Illuminati atau satanisme friend. Berikut aku udah merangkumnya ke beberapa poin kartun apa sajakah itu dan pada bagian mana ajaran Illuminati atau satanik tersebut disisipkan. Oke, poin pertama yakni SpongeBob SquarePants episode Si Palpot Logi. SpongeBob SquarePants, siapa yang tidak tahu sih film kartun yang satu ini ya. Selain memang kartun ini selalu menemani kita dikarenakan terdapat banyak sequel episode dari kartun ini pun, karakter utamanya Sponge kuning dan juga bintang laut merah muda alias Patrick ini seakan kayak udah melekat di pikiran kita semua friend. Jadi cerita pada episode ini dimulai saat karakter Squidward ini lagi seneng-seneng banget ya, saat bertemu dengan sosok misterius. Dimana sosok misterius ini memberikan sebuah undangan atau invitation gitu friend. SpongeBob saat itu yang diam-diam memperhatikan Squidward ini sedikit curiga dengan gelagat sosok misterius tersebut dan juga Squidward yang lagi kegirangan nih. Alhasil pada malam hari secara diam-diam SpongeBob ini membuntuti Squidward friend yang pergi di tengah malam. Nah, di saat transportasi Squidward ini berhenti di tujuannya friend, kalian akan melihat sebuah tempat berbentuk piramida dengan logo mata satu di tengah bangunannya friend. Buat kalian-kalian para pecinta konspirasi ya, pastinya udah gak asing lah ya dengan bentuk bangunan piramida mata satu ini friend. Lanjut, saat Squidward hendak memasuki pintu masuk bangunan itu, terdapat penjaga pintu yang dimana memakai jubah merah dengan topi berlogo mata satu friend. Tidak sampai di situ, bahkan di pintu masuknya juga terdapat simbol mata satu yang cukup besar friend. Ketika Squidward ini sudah masuk, ia melihat banyak orang berpakaian dan beratribut sama seperti pakaian penjaga pintu masuk itu tadi friend. Suasana di dalam bangunan serta cara berpakaian semua orang di dalamnya membentuk spekulasi publik menjadi liar bahwasannya pertemuan Squidward malam itu adalah rapat dari sekte rahasia. Jadi cuman spekulasi orang-orang yang liar gitu friend. Hal itu dibuktikan saat ketua dari sekte ini datang dan para orang-orang berbaris rapi serta bertepuk tangan. Tiba-tiba saat itu SpongeBob dan Patrick yang membuntuti Squidward ini ketahuan friend. Ketua sekte ini marah besar karena ini tempat yang sangat rahasia dan tidak ada orang lain di luar anggota yang boleh masuk. Sebenarnya friend, banyak ya detail-detail kecil dari SpongeBob di luar episode ini atau episode lain yang beberapa kali memperlihatkan logo mata satu. Semisal episode Good Neighbor di mana SpongeBob dan Patrick terlihat menggunakan sebuah topi dengan simbol mata satu. Dan juga di saat berpidato, altar dari SpongeBob ini juga berlogo mata satu friend. Altar atau panggungnya itulah ya. Oke deh, kalau kalian mungkin masih merasa kurang, di episode Hokus Pokus ya, saat Patrick dan SpongeBob melakukan perjalanan ke sebuah kuil. Kuil ini juga terdapat simbol Illuminati friend. Nggak sampai di situ, sepanjang jalan yang dilalui oleh SpongeBob dan Patrick ini memiliki corak papan catur, yang dimana corak-corak seperti ini biasanya menggambarkan loji atau bangunan-bangunan sekte Freemason friend. Gimana nih menurut kalian? Apakah hal kayak gini ini wajar aja mengingat toh ini cuman sekedar film kartun gitu kan ya? Atau mungkin kalian merasa ada yang aneh friend dari logo-logo yang tidak lain tidak bukan seperti menggambarkan logo dari Illuminati ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Poin kedua yakni kartun Naruto nih friend. Buat kalian mungkin yang masih belum terlalu familiar ya, aku jelasin secara singkat dulu nih. Naruto adalah sebuah kartun atau anime yang diangkat dari serial manga Jepang. Naruto ini pada zamannya emang sangat terkenal friend ya. Dimana Naruto sendiri merupakan anime yang bertemakan tentang perjuangan menjadi ninja hebat. Jadi dia ini awalnya ninja yang cupu gitu lah friend. Terus dia itu berusaha keras sampai akhirnya dia jadi ninja yang hebat. Bahkan pamor dari Naruto ini sempat mengalahkan popularitas dari kartun-kartun lainnya pada zaman itu friend. Aku yakin beberapa dari kalian juga pasti pernah mengikuti seri dari Naruto ini. Akan tapi nih beredar rumor di mana Naruto ini juga
juga menyisipkan ajaran satanisme dan Illuminati, friend, lewat berbagai simbol yang ada pada karakternya. Misal, Obito atau yang waktu itu sering dikenal dengan nama Tobi. Karakter dari Obito ini selalu memakai topeng, di mana topeng Obito ini memiliki satu lubang untuk satu mata karena mata Obito yang sisi satunya ini buta, friend. Lalu topeng baru Obito di mana juga terdapat simbol seperti 666 ya atau 666. Ya sebenarnya simbol dari 666 ini juga terdapat di beberapa karakter lainnya yang memiliki kekuatan mata, semisal Uchiha Itachi ya, di mana pada matanya juga terdapat simbol 666 ini yang kalau kita kenal waktu itu Sharingan ya namanya ya. Jadi tapi bentuknya itu kayak 666 gitu loh, bro. Lalu adik dari Itachi yakni Sasuke yang memiliki tanda kutukan di pundaknya sini, bro, di mana tanda ini juga bersimbol sama, yakni terlihat seperti 666. Tentu hal ini membuat spekulasi publik akan kebenaran ajaran satanisme di dalam serial Naruto ini ya jadi liar. Nah, menurut kalian nih, gimana pendapat kalian tentang teori yang beredar? Apakah ini cuma cocok logi aja? Atau mungkin ini beneran terjadi, friend? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Poin ketiga, Gravity Falls. Gravity Falls merupakan kartun yang dirilis di Amerika Serikat, tepatnya produksi karangan Disney, friend, pada tahun 2012. Kartun ini bercerita tentang petualangan dua anak yang bernama Dipper Pines dan Mabel Pines, lalu paman mereka yang bernama Stan. Ceritanya adalah ketika kedua anak ini ingin menghabiskan masa liburnya ya dengan pergi ke kota Gravity Falls, di mana daerah tersebut merupakan kediaman paman mereka, si paman Stan itu tadi. Nah, ada salah satu scene di mana paman Stan ini terlihat menyembunyikan mata satunya dengan penutup dan memakai sebuah topi bersimbol, friend. Di mana banyak orang yang berspekulasi nih bahwa topi atau atribut yang digunakan paman Stan ini merupakan The Shriners atau anggota dengan level tertinggi pada sekte Freemason. Tidak sampai di situ, friend. Jika kita melihat detail pada loteng paman Stan, juga terdapat beberapa logo piramida bermata satu nih, friend. Misal simbol itu ada pada jendela loteng paman Stan. Lalu ada scene saat mereka membaca sebuah buku, di mana simbol ini seperti sudah melekat lah dengan simbol The All-Seeing Eye atau piramida bermata satu ini. Selain simbol tersebut, juga terdapat banyak sekali simbol aneh seperti simbol satanis yang berada pada buku tersebut. Ada simbol piramida bermata satu seperti pada uang $1 Amerika itu. Bahkan ada tulisan, "Are they watching me?" Atau apakah mereka mengawasi kita? Tentu nih buat kalian para konspirator ya, sudah pasti nggak asing lah ya kalau sekte satu ini memang selalu mengawasi gerak-gerik para pemberontaknya, friend. Lanjut, terdapat juga karakter demon atau iblis, di mana wujud dari karakter ini adalah piramida bermata satu, lengkap dengan dasi kupu-kupu dan topi yang bisa digunakan oleh orang-orang kaya, friend. Jadi ini seakan-akan gitu ya, kayak seperti sedang memperlihatkan sosok elit global gitu ya, yang wujud karakter iblis ini, friend, dalam bentuk wujud atau karakter dari iblis ini, friend. Coba nih, menurut kalian apakah teori yang beredar mengenai Gravity Falls ini hanyalah cocok logi? Atau seperti yang sudah pernah kita katakan, kenapa semuanya ini sangat erat dengan simbol The All-Seeing Eye ini, friend? Coba terus pendapat kalian di kolom komentar. Poin keempat atau poin yang terakhir ya, nah ini tentang kartun DuckTales. DuckTales tentu kalian nggak asing dengan serial kartun ciptaan Disney ini, di mana karakter utamanya yang biasa kita panggil Donald Bebek, Donald Duck atau Paman Gobber. Padahal nama aslinya adalah Scrooge McDuck, friend. Kartun ini menceritakan tentang pengalaman petualangan dari para bebek. Yang kita tahu, kartun ciptaan Disney ini emang nggak pernah gagal lah ya, dari segi koreografi, alur cerita, dan segala macam animasinya itu keren banget lah, friend. Dan seru juga. Akan tapi, terdapat episode di mana pada episode ini, Disney ini secara terang-terangan menyebutkan kata Illuminati, friend. Episode ini berjudul Escape from the Impossible. Pada episode ini terdapat adegan di mana Paman Gobber sedang konsultasi dan diperiksa oleh dokter. Akan tapi yang membuat ngeri adalah ketika kita memperhatikan dengan detail, terdapat eye chart atau alat untuk tes mata yang biasanya berbentuk poster dengan huruf yang semakin ke bawah semakin kecil itu, friend. Yang kalau kalian misalkan di puskesmas atau di UKS sekolah ya, kalau kalian tes mata itu kan biasanya kayak gini, terus ada eye chartnya gitu kan, yang semakin ke bawah semakin kecil tulisannya. Nah, di eye chart tersebut bertuliskan "Ask about Illuminati" atau tanyalah tentang Illuminati, friend. Di mana tulisan ini sangat terlihat jelas dan membuat banyak pertanyaan dari para pengamat. Semisal, untuk apa dan untuk tujuan apa sebenarnya Disney menuliskan kata tanyalah tentang Illuminati tersebut? Banyak juga yang berpikiran bahwa Paman Gobber merupakan gambaran dari para elit dunia. Di mana yang kita tahu, Paman Gobber merupakan sosok yang kaya raya, friend. Uangnya itu kayak unlimited, nggak habis-habis gitu, friend. Bahkan saking banyaknya uangnya, ini mungkin bisa dibuat untuk berenang gitu, friend, atau mandi. Bahkan kasur yang digunakan untuk tidur juga menggunakan uang, friend. So, gimana nih, friend? Tanggapan kalian dari beberapa kartun yang udah kita jabarin barusan? Emang beberapa ada yang terlihat kayak maksa banget ya teorinya, atau lebih ke arah cocok logi mungkin ya. Tapi beberapa lainnya terlihat mirip-mirip, friend, cluenya, yakni hampir semuanya mengarah ke Satanic Illuminati, simbol The All-Seeing Eye atau piramida bermata satu, friend. Menurut kalian nih, apakah semua ini terlihat normal, wajar, atau ada yang nggak beres, friend, dengan kartun-kartun yang udah kita jabarin barusan?
Masa iya sih kartun dunia dan legenda lah ya sekelas yang barusan kita jelasin tadi itu, mereka kasih simbol-simbol itu tanpa ada alasan dan maksud yang jelas? Masa mereka kasih simbol gitu ya karena ya iseng aja, biar simbolnya mungkin simbolnya karena keren gitu aja jadi ditaruh gitu aja, atau gimana gitu menurut kalian? Kan rasanya kayak nggak mungkin, friend. Coba terus pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke friends, sebelum penutup ya, di sini aku disclaimer aja ya buat kalian semuanya, bahwa penjelasan barusan merupakan konspirasi liar yang beredar di publik, dan kalaupun teori itu benar, friend, bisa jadi salah satu dari kartun barusan ini memberikan kita pesan bahwa ini loh sebenarnya ada kelompok tersembunyi di dunia ini dengan simbol tersebut, di mana mereka ini sebenarnya ingin mengontrol kita semua. Bisa aja, friend, mungkin maksudnya seperti itu. Tetapi bisa juga bahwa kartun-kartun barusan memang dirancang dan ditayangkan untuk mendoktrin kita, atau mungkin mendoktrin anak-anak kecil, friend, tentang ajaran mereka itu sendiri. Unus kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menganalisanya. Semua itu kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi, dan yang terpenting adalah selalu gunakan akal sehat kalian, friend, dalam menganalisa segala sesuatunya. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat, jelas, dan sangat padat lah ya mengenai teori konspirasi liar tentang dugaan adanya propaganda Illuminati pada kartun populer di dunia ini, friend. Kalau kalian mungkin punya masukan mengenai video barusan, langsung aja kalian tulis di kolom komentar, nggak usah malu-malu, oke? Dan kalau kalian punya request kasus juga langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa selalu bantu support N13 dengan klik like, subscribe, and share kemanapun itu, oke? Oke, friend, now keep your logic alive and see you next video.